Beberapa minggu ke depan kita sedang belajar, gereja Tuhan sedang belajar firman Tuhan untuk dimana kita boleh menjadi jemaat yang sehat bertumbuhnya. Menjadi gereja yang sehat bagi kita semua. Karena gereja yang sehat menjadi habitat yang baik bagi pertumbuhan kita, pertumbuhan rohani kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita belajar tentang bertumbuh bersama. Minggu lalu kita belajar tentang otoritas daripada firman Tuhan. Gereja yang sehat harus menjadikan firman Tuhan menjadi otoritas tertinggi dalam kehidupan jemaat. Hari ini kita belajar bertumbuh bersama dan kita lihat di sini ada sebuah taman yang sangat indah banget ya. Taman yang tertata dengan baik, taman itu selalu tidak terdiri dari satu tumbuhan sejenis, benar nggak ya? Orang kalau membuat taman biasanya bermacam-macam tumbuhan. Ada pohon yang agak besar, kemudian ada rumput-rumputnya gitu ya, ada jenis bunga-bunganya, sehingga tujuannya apa? Supaya terlihat indah. Ketika kita melihatnya, hati kita itu bersuka cita biasanya, benar gak ya? Daripada lihat tanda tandus, lebih enak lihat taman, benar gak ya? Yang berbunga, hijau, sejuk. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tumbuh-tumbuhan yang ada ini, mereka tidak saling mengganggu. Bahkan mereka saling mendukung sebenarnya. Kalau kita bisa melihat akar-akar di bawahnya, maka akar-akarnya itu saling berhubungan satu dengan yang lain. Tetapi mereka tidak saling mencuri nutrisinya. Masing-masing mendapatkan nutrisi yang baik bagi pertumbuhannya. Nah begitu juga kita gereja Tuhan, kita punya orang-orang yang berbeda-beda, latar belakang berbeda, kapasitas hidup berbeda. Tetapi percayalah bahwa kita semua ditetapkan untuk bertumbuh bersama-sama. Amin. Tidak ada yang ditetapkan lebih bertumbuh dari yang lain. Tapi setiap jemaat Tuhan ditetapkan untuk bertumbuh. Bertumbuh ini penting, benar nggak? Seorang ibu pasti senang untuk melihat pertumbuhan. Pasti seorang ibu memperhatikan pertumbuhan anaknya. Sangat peka dengan pertumbuhan anak-anaknya. Sehingga kita akan tahu bahwa anak kita ini gak sehat ternyata. Karena gak bertumbuh dia dengan normal. Kita perhatikan dengan baik. Kalau kita umur sudah 18 tahun tapi kadang-kadang kita kan gak suka lihat orang yang seharusnya sudah tidak begitu tapi masih begitu, benar gak? Anak kita yang sudah SMA mungkin, tetapi pakai baju aja nggak bisa. Ada yang gitu? Nggak ada ya, anak-anak kita semua terlatih semua ya. Oke? Artinya nggak bertumbuh dianya, benar nggak? Pakai baju aja masih salah-salah, harus dikancingin mamanya. Sudah 18 tahun loh ya. Makan pun masih disuapin. Nah hari ini kita belajar. Kita harus bertumbuh, amin. Katakan kiri kanan kita, saya mau bertumbuh, lu gimana? Ada yang menjawab tidak mau bertumbuh? Nanti dilayani secara khusus. Mari kita baca firman Tuhan di Efesus 4 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi yang Tuhan tetapkan bagi kita, kita semua harus bertumbuh ke arah Kristus. Kita semua harus mengalami keserupaan dengan Kristus. Firman ini bukan ditetapkan untuk para rasul saja. Bukan hanya untuk para pendeta saja, bukan untuk para pengkhotbah saja, tapi setiap pribadi kita
ditetapkan Tuhan untuk harus bertumbuh. Nah, sekarang kita mulai masuk ya. Jadi saya ingin kebenaran ini benar-benar harus kita tangkap dalam hidup kita. Berarti saya harus bertumbuh ke arah Kristus. Bukan ke arah manusia. Yang menjadi model kita itu bukan manusia. Bahkan sekalipun hamba Tuhan itu bukan model yang utama bagi kita. Tapi kita semua memiliki model yang sama ke arah Kristus. Jadi ketika kita mengukurkan diri kita, maka kita mengukurkan diri kita dengan Kristus sendiri. Karena kalau dengan manusia nanti kita semua menjadi excuse. Pendeta aja nggak sempurna. Apalagi saya jemaat yang berdosa. Gitu ya. Dianggapnya pendeta nggak berdosa lagi mungkin ya. Tetapi saya juga sebagai seorang penatua harus menetapkan diri saya bertumbuh seperti Kristus. Makanya ini proses dalam hidup saya. Kita harus tetapkan untuk mau bertumbuh. Ya, ini penting. Jadi setiap hari mari kita uji diri kita. Apakah saya sudah bertumbuh atau saya gagal? Kalau gagal, bangkit lagi. Oke. Kalau bertumbuh, tingkatkan. Jadi dalam hidup kita, kita yang harus menilai diri kita. Karena Kristus menjadi sesuatu pribadi yang terbuka bagi kita. Amin. Dia tidak menyimpan sesuatu untuk tidak diketahui oleh semua kita. Yang penting ya, ukuran kita adalah Kristus. Maka bagaimana caranya supaya kita bertumbuh? Ayat yang sama katakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Cara kita bertumbuh satu-satunya dalam ayat ini bilang bahwa kalau kita teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Jadi gereja Tuhan harus menjadi gereja yang teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Makanan yang paling kita butuhkan adalah kebenaran firman Tuhan. Makanan yang kita butuhkan bukan air putih. Bukan makanan sehat untuk fisik. Tapi kalau kita mau bertumbuh seperti yang Tuhan mau, maka makanan kita adalah firman Tuhan. Makanya minggu lalu kita belajar Alkitab itu menjadi otoritas tertinggi dalam gereja Tuhan. Tidak boleh ada yang mengajar novel di sini. Gak boleh ada yang mengajar filsafat dunia di sini. Apalagi dongeng dan tahyul. Karena semua itu tidak mempengaruhi hidup kita. Hanya firman Tuhan yang bisa membuat kita bertumbuh. Jadi ini yang mau kita belajar hari ini. Bagaimana caranya supaya kita menjadi semakin teguh berpegang kepada kebenaran itu di dalam kasih. Maka kita belajar firman Tuhan. Ini ada C.S. Lewis. Ini seorang teolog Inggris. Hidupnya itu di tahun 1898 sampai 1963. Dia mengajar gini, Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk bertumbuh secara individu, tetapi juga untuk saling membantu dalam pertumbuhan iman kita. Artinya gini loh, Tuhan itu gak panggil supaya kita aja yang bertumbuh di tempat ini. Supaya kita aja yang kelihatan, wah keren banget ya.
Yang lain kayaknya ketika ketemu kita terhina gitu loh. Ya. Atau langsung tertuduh, aduh saya gimana ya. Tetapi firman Tuhan bilang, para orang Lewis mengajarkan bahwa sebenarnya panggilan Tuhan bagi kita bukan hanya kita bertumbuh. Tetapi pertumbuhan kita harusnya mempengaruhi orang-orang di sekitar kita untuk bertumbuh. Saudara pernah lihat kalau laut surut di pantai ada perahu-perahu kan gitu ya. Kan kalau surut itu semua kandas kan gitu ya. Ketika air pasang semua sama-sama naik. Itulah yang dimaksud dengan Lewis. Bahwa kita semua harus sama-sama bertumbuh. Percuma kalau saya saja yang bertumbuh. Jemaat enggak bertumbuh. Percuma kalau saya pintar, jemaat tetap bodoh. Percuma saya hebat, tapi orang-orang di sekitar kita semakin terlihat tidak hebat. Maka kita tidak akan jadi seperti yang Tuhan tetapkan bagi kita. Amin. Hari ini kita belajar semua, amin. Kita semua harus bertumbuh. Satu dengan yang lain, saling mempengaruhi. Inilah pertumbuhan bersama. Ketika kita mau menjadi bagian dalam hidup orang, supaya mereka pun mengalami pertumbuhan. Makanya orang yang bertumbuh itu enggak hidup di hutan. Atau dia mengasingkan dirinya di gua. Ya. Tapi orang yang bertumbuh itu kelihatan dia ada di tengah-tengah orang. Dan orang pun mengalami pertumbuhan yang sama. Ya. Sama seperti kita lihat sini ya, pemain bola. Kayaknya timnas sekarang nih kayaknya asik banget kalau ditonton. Sekalipun kadang-kadang golinnya susah. Tapi minimal sebagai saya pencinta sepak bola Indonesia, daripada zaman dulu diakhiri selalu dengan berantem. Indonesia itu sepak bolanya, citranya itu diakhiri dengan keributan. Kalau saya di Kupang, kalau ada kompetisi bola, selalu tidak pernah ada yang juara satu. Karena begitu pertandingan untuk cari juara satu, selalu rusuh. Bayangkan penonton bawa parang kan gitu ya. Kalau udah kalah, waduh itu udah. Bukan bola aja, kaki orang juga ditendang semua. Kalau enggak tendang kakinya, kepalanya aja ditendang. Luar biasa orang di Kupang itu kalau main bola. Itu gambaran saya tentang bola kaki. Karena saya pemain yang begitu juga. Mungkin karena dididik seperti itu, benar gak ya? Karena budayanya begitu, senior saya begitu. Jadi kalau saya main juga harus begitu kan gitu ya. Kalau udah kalah emosi kaki aja ditendang, batu aja saya tendang, apalagi kaki kan gitu ya. Tapi kita hari ini lihat bahwa kalau kita bermain bola pasti semua bagian itu ada. Ada yang menjadi penjaga gawang, ada yang menjadi defendernya. Defendernya itu ternyata bukan cuma menjadi duduk-duduk di belakang. Defendernya itu kadang-kadang seperti membantu penyerangan. Nah itu orang-orang itu pasti punya kekuatan yang lebih dari teman-teman yang lain. Karena dia harus lari luar biasa dari belakang sampai depan. Kembali lagi ke posisinya di belakang. Jadi pemain bola itu formulanya selalu terdiri dari orang-orang yang berbeda-beda kekuatannya. Makanya pelatih itu ngerti betul. Orang tim dalam tim dia ngerti si A ini punya kapasitas begini. Ada yang namanya striker. Striker itu kadang-kadang ada yang namanya penahan bola di depan ya. Jadi kalau kita hobi bola maka kita mulai ngerti ya. Oh pemain ini ditetapkan ada yang namanya
membuat huru hara. Ada loh pemain bola itu. Kerjanya tuh hajar orang. Ada, tidak semua punya kapasitas itu ternyata. Dan dilatih supaya waktu huru haranya tidak membuat pelanggaran. Ada tekniknya. Saya aja yang nggak belajar. Makanya imajinasi saya huru hara itu berarti memang siap berantem, kan gitu ya. Ya. Semua punya kapasitas yang berbeda dan semua memberi yang terbaik. Dia harus menjalankan perannya yang baik supaya timnya menang. Ya. Nah, jadi kita lihat selanjutnya. Maka kita punya peran. Nah, sebagai apa yang ingin diajarkan sebagai gereja yang sehat, maka mari kita belajar untuk membangun atmosfer yang baik di tengah-tengah kita. Membangun atmosfer itu bukan cuma tugas penatua. Tapi penatua harus mulai belajar membangun atmosfer yang baik. Supaya setiap kita jemaat melihatnya, oh gini ya. Ya, yang baik itu begini. Maka firman Tuhan saya bacakan bagi kita semua. Saya pakai beberapa terjemahan yang waktu saya baca enak juga ya. Agak-agak lain, tapi lebih mantap. Lebih menusuk kalau saya baca ya. Ya, firman Tuhan bilang, Amsal 20 ayat 17 dari terjemahan Mild, dikatakan besi dengan besi dapat saling menajamkan. Maka seseorang dapat menajamkan penampilan sesamanya. Amsal ini orang kan yang paling berhikmat, benar gak? Jadi kita gak akan pernah bagus penampilan kita kalau tidak ada orang lain di sekitar kita. Karena menurut Amsal, kita akan baik penampilannya kalau ada orang lain di sekitar kita. Artinya Tuhan pakai orang lain untuk membentuk kita. Tidak ada pertumbuhan kalau tidak ada orang lain. Kalau enggak kita ngaku-ngaku bertumbuh. Ya. Lebih baik jangan ngaku-ngaku, mending baik diakui. Benar enggak? Ngaku-ngaku semua orang bisa kan gitu ya. Tapi kalau diakui itu susah. Oleh karena itu hari ini kita ingin bangun suatu atmosfer di tengah-tengah jemaat, suatu kebiasaan yang baik. Saudara jangan terlalu baper dengan orang di sekitar saudara ketika melihat kurangnya hidup kita. Benar gak ya? Emosi kalau orang tahu kekurangan kita. Saya sih juga gitu sih ya. Lebih enak dipuji daripada dikritik, kan gitu ya. Apalagi kita semua kan, semua orang tidak mau untuk dikritik. Tidak semua orang mau untuk diberi masukan. Dan kita semua bawaannya haram untuk dikritik. Makanya ketika kita dikritik kita marah. Benar gak? Gak usah bilang masukan lah. Yang lebih enak langsung aja yang levelnya paling tinggi. Karena masukan pun bagi orang yang baper merasa kritik kan gitu ya. Benar gak? Sulit membedakan ini masukan atau kritik kadang-kadang. Karena itu sangat subjektif bagi kita. Kalau lagi senang dengan orang yang dekat dengan kita, dia kritik pun kita bilang ini masukan. Tapi dengan orang yang kita memang sudah tidak senang, ya, dia kasih masukan langsung kita bilang kritik banget sih, mulutnya pedas banget. Benar gak? Wah ini kayaknya sunyi senyap nih. Memang ini sesuatu yang mau kita bangun dalam kehidupan jemaat kita. Ingat baik-baik, Tuhan pakai orang lain untuk menajamkan kita.
Tuhan pakai orang lain untuk membuat penampilan kita semakin baik. Saya dulu waktu SMA karena di Bandung suka biasa pakai jaket. Ya. Kalau di Bandung kan dingin ya zaman saya SMA itu ya. Saya waktu Jakarta naik Metro Mini pun masih suka pakai jaket. Karena kebiasaan. Lama-lama norak banget gitu ya. Tinggal di Ciledug, naik Metro Mini bergantungan pakai jaket. Tebel lagi. Akhirnya dibilangin jangan pakai jaket lah Bang Esa panas. Iya juga ya, buka aja lah. Ya. Udah pakai jaket kalau di Bandung nggak keringatan, di sini keringatan ya. Nggak pakai jaket aja keringatan, apalagi nggak pakai jaket kan gitu ya. Jadi pertama kebenarannya adalah seseorang dapat menajamkan penampilan sesamanya. Bilang kiri kanan, lu kritik gua dong. Wah kelihatan ada yang tegang banget ketika dibilang lu kritik gua tapi tanpa ekspresi ya. Karena sebenarnya nggak mau dikritik kan gitu ya. Ada juga orang mungkin dia seperti enteng bilangnya. Bang kalau saya salah ngomong dong. Tapi gimana mau ngomong? Begitu dalam pergaulannya selalu aja ada yang ngomong marah dianya. Lah ngomong ke saya kalau saya salah ngomong bang. Tapi kalau orang lain buat salah marah-marah responnya. Ya jadi berarti saya nggak usah ikut-ikutan lah ya. Tapi kita mau bangun yang sehat, amin. Ingat baik-baik. Seseorang menajamkan hidup kita. Membuat penampilan kita lebih baik. Kritik itu, masukan itu membuat penampilan kita lebih baik. Orang gak akan pernah bertumbuh kalau gak ada orang yang menjadi rival dalam hidupnya. Perusahaan yang besar selalu belajar dari lawan-lawannya yang besar. Orang yang hebat karena dia menghadapi tantangan, kesulitan yang hebat. Ya. Nah, yang kedua, kita lihat di sini 2 Timotius 3 ayat 16. Ini dari terjemahan Selaber. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan berguna untuk mengajar, menegur, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, ketika kita mengerti bahwa firman Tuhan itu, emang fungsi firman Tuhan kalau kita baca Alkitab, fungsinya itu mengajar. Mengajar itu membuat apa yang kita tidak tahu menjadi tahu. Yang tidak berpengetahuan memiliki pengetahuan. Ya. Jadi semakin kita mengenal akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu tidak bisa sehari. Tapi sepanjang hidup kita. Oleh karena itu yang pertama kita harus mau menjadi orang yang diajar. Untuk mendengar orang mengajar kita, menambah pengetahuan kita, menambah keterampilan kita, menambah sesuatu yang baik dalam hidup kita. Siapapun yang mengajar, kita harus dengar. Amen. Ya. Karena fungsi Alkitab itu mengajar. Jadi kalau kita ketika diajar kita nggak tahu apa-apa, jangan minder. Kenapa saya bodoh ya? Gak usah bilang saya bodoh, emang belum tahu aja. Waktu kita sekolah kan gak pernah ya. Ketika pertama kali belajar matematika SD gitu kan. Gak pernah tuh kita bilang oh saya bodoh banget ya. Enggak kan, tapi kita dengar, kita ikutin. Jadi kalau kita mau pertama yaitu kita harus siap untuk diajar, amin.
Jangan jadi orang yang apatis dengan pengajaran. Tapi menjadi orang yang senang untuk diajar. Yang kedua, kita akan mengerti hal-hal yang baru. Kehendak Tuhan yang baru dalam hidup kita. Semua kita ketika kita mulai kenal Tuhan, tidak semua langsung hebat-hebat kan gitu ya. Tapi kita semakin belajar. Ketika saya dimuridkan, saya semakin mengerti, oh jaminan keselamatan ini begini loh ya. Jadi kalau ada orang yang bilang, gimana kamu udah selamat? Saya akan menjawab dengan pasti, saya sudah selamat. Karena saya sudah kenal firman Tuhan berkata, setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak lagi mengalami penghukuman, tetapi mengalami kehidupan yang kekal. Gak usah terlalu banyak ayat yang dihafal. 1-2 aja, yang penting meneguhkan hati kita. Ya. Dan semakin hari harus semakin bertambah. Ya, dulu saya takut setan. Setelah saya bertumbuh, ngapain takut setan? Ya. Yang saya cuma takuti kecoak. Ya. Kecoak kalau udah mulai terbang udah tuh ya. Apalagi tikus yang menyeruduk ya. Mendingan biarkan dia hidup lah ya. Ya. Pertama mengajar, kedua menegur. Jadi gereja Tuhan di antara kita harus terbiasa ditegur. Karena bisa dan pasti mungkin kita itu bisa bersalah. Jadi ketika ditegur jangan baper. Mau ditegur orang atau mau ditegur Tuhan langsung? Kalau ditegur Tuhan pakai orang untuk menegur kita, berarti levelnya masih ringan sebenarnya. Yang lebih berat yang kedua, kalau Tuhan pakai binatang untuk menegur kita, berarti memang kita ini udah jugul banget. Kepalanya udah batu banget. Tuhan karena sayang kita dia masih negur, tapi pakai binatang. Seperti Bileam kan. Nah, Tuhan pakai keledai yang dia tumpangi itu berbicara kan gitu ya. Berbuat sesuatu supaya dia sadar, bayangkan ya. Apalagi kalau sudah ditegur Tuhan, ampun deh ya. Lebih baik janganlah ditegur sesama lebih baik. Berarti Tuhan itu masih sayang banget sama kita. Jadi kalau ditegur satu dengan yang lain, ya terima aja. Tapi itu fitnah Pang, ya gak apa-apa juga. Ya. Emang kalau kita difitnah ada yang rugi, kan gak ya? Paling-paling harga diri kan menurun ya. Tapi harga diri kita tuh gak ada artinya di hadapan Tuhan. Ya, jadi mau ditegur, amin. Saya pun mau ditegur. Apalagi saya yang menyampaikan firman Tuhan. Saudara sangat bebas banget menegur saya. Tinggal ingatkan, Bang, waktu itu kan abang ngajar begini. Kok abang sekarang hang sih? Nah boleh ya, saudara gak usah takut. Istri saya memang paling banyak menegur saya ya. Daripada istri orang lain negur saya. Mendingan istri saya sendiri. Gitu loh ya. Kemudian memperbaiki kelakuan. Setelah kita tahu salah, Alkitab selalu mengajarkan gimana supaya kita berbuat yang baik. Kelakuannya harus berubah. Makanya kita itu pasti harus berubah kelakuannya. Jangan sejak bertobat sampai hari ini sama aja kelakuannya. Emosi aja bawaannya. Responsif banget dengan kemarahan. Apapun bisa menjadi persoalan bagi dia. Oleh karena itu, ketika Alkitab ngajarin kita untuk melakukan yang benar, ikuti aja apa yang Alkitab katakan.
Ya. Kemudian mendidik orang untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mendidik ini bicara tentang bagaimana semakin hari, semakin lagi kita kenal Tuhan, dekat dengan Tuhan, berubah. Kita selalu dididik, jadi kita harus mau menjadi orang-orang yang punya hati mau dididik, terbuka untuk dididik. Karena apa yang kita mengerti hari ini, harus kita tambahkan untuk besok dan masa depan kita. Kita jangan berkata apa yang saya tahu hari ini udah paling sempurna udah. Enggak. Sama seperti orang lihat gajah. Ya. Hari ini dia lihat kaki gajah gede. Yang dia gambarkan gajah ialah kakinya gede. Kemudian dia ketemu orang yang bilang gajah telinganya lebar. Langsung ribut. Gajah telinganya lebar. Enggak kakinya gede. Dia enggak belajar menambahkan. Harusnya ditambahkan. Kaki gede, telinganya lebar. Satu bilang gajah hidungnya panjang. Tambahkan gajah kaki besar, telinga lebar, hidungnya panjang. Enggak usah gengsi untuk menambahkan. Amin. Dan juga enggak usah merasa terhina. Kadang-kadang kita tuh mudah banget merasa terhina. Apakah harga diri kita masih kurang dengan darah Kristus bagi kita? Apakah kita masih merasa kita ini hidupnya enggak berharga? Makanya kita sensitif banget untuk merasa terhina. Ya, bagi saya bangga dengan darah Kristus. Itu paling berharga bagi saya. Jadi kalaupun saya ketemu orang bule, saya nggak akan merasa minder. Sekalipun saya ketemu dengan pengusaha yang paling kaya ini, saya nggak akan minder. Kalau saya ketemu dengan Pak Joko, alhamdulillah, senang banget. Saya akan selfie dengan dia, kan gitu ya. Dan tidak merasa minder. Di keluarga saya itu timpang banget ya. Apalagi yang udah sampai PhD kan, itu kayak kalau orang ketemu minder, orang yang bukan saudaranya minder ya. Kalau saya seperti teman aja. Ya, dia ngajar orang, luar biasa. Bagi saya dia kakak saya aja. Dan saya nggak perlu minder ketemu dengan dia. Ya. Jadi ini yang harus kita bangun menjadi habit di tengah-tengah kita. Amin. Mau belajar, mau diajar, mau ditegur, mau memperbaiki kelakuan, bahkan mau dididik. Saya pun mau untuk itu. Nah, Efesus 4 ayat 2 bilang gini, terjemahan TSI ya. Teruslah rendah hati, lemah lembut dan sabar. Hendaklah kamu semua saling memaafkan dan saling mengasihi. Berpegang teguh kepada kebenaran dalam kasih. Kadang-kadang orang yang punya kebenaran terlalu menjadi strict banget. Gak ada belas kasihannya. Itu bahaya banget. Kita menjadi kayak robot hidupnya. Semua diukur dengan nilai. Gimana kalau orang belum nilai 10 di mata kita? Apalagi orang masih nilainya 3 di mata kita. Orang yang cuma punya kebenaran menghakimi terus kerjanya. Kamu bodoh, kamu memang keras kepala. Kamu memang bandel banget. Kamu gak akan jadi anak Tuhan yang gitu ya. Kayak bapak saya ya, saking bandelnya bapak saya bilang, kamu akan menjadi orang keleleran. Ngerti keleleran ya? Ada Nona Timor sini ngerti keleleran. Keleleran itu artinya anak jalanan.
Kalau di sini pang ya, anak pang. Nah itulah gambaran bapak saya. Kamu gak akan punya masa depan. Saking bandelnya, saking gak mau diatur, ya. Saking gak mau disiplin, maka dia mengatakan kamu gak akan jadi manusia. Jadi apa dong? Jadi anak bapak aja ya gitu ya. Ya, tetapi ini yang paling penting menjadi dasar kita hidup dalam kebenaran. Dasar kita bisa menjadi seorang yang memberkati saudara yang lain. Ketika kita bertumbuh, maka satu hal yang paling penting, kasih pun harus bertumbuh dalam hidup kita. Jangan sisi kebenarannya saja, tetapi sisi kasihnya juga harus bertumbuh. Kasih itu rendah hati. Orang rendah hati itu berarti orang yang tidak menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya. Ini ya. Jadi kalau hari ini masih ada cara berpikir kita, dia lebih rendah dari saya, dia lebih kastanya rendah, dia lebih miskin. Nah ini hati-hati. Berarti kita sudah tidak didapati rendah hati. Kita merasa kita lebih rohani dari dia, kita merasa lebih benar dari dia. Kita sudah tidak rendah hati. Yang kedua, lemah lembut. Lemah lembut ini bukan bencong ya maksudnya. Bukan melambai, bukan suaranya halus ya, bukan. Lemah lembut ini bicara orang yang mau mendengar. Orang yang gak tersinggung ketika dikasih kritik dalam hidupnya. Ya, siap menjadi lemah lembut? Harus belajar, harus seimbang kita antara kebenaran dan kasih. Kedua, harus sabar. Karena orang lain butuh waktu. Orang lain butuh ruang bagi hidupnya. Tidak bisa kita mendikte ruang saudara kita yang lain. Benar gak? Tapi bang capek bang, emang capek. Makanya orang sabar itu tanda orang yang paling tangguh. Karena dia sedang menanggung sesuatu yang berat bagi dia. Makanya orang sabar, kita suka emosi kan, lihat orang lain. Seharusnya udah begini loh pak katanya. Ya ma, biarin aja gitu ya. Dia butuh waktu. Dia butuh ruang untuk bertumbuh. Tapi dia udah dengar firman, bahkan ngajarin firman, biarin aja. Dia butuh ruang untuk bertumbuh. Yang penting kita tetap bisa berkomunikasi, menasihati, memberikan masukan bagi yang lain. Kalau belum bisa, kita doa bersama-sama lah ya. Bahkan kita berdoa buat orang yang memang susah banget sih. Yang buat saya sabar terus, hidup saya ini sabar terus. Biasanya ini orang-orang yang dekat kan gitu ya. Kalau orang yang kita gak kenal sih gak perlu sabar kan gitu ya. Orang yang dekat lah yang perlu kadang-kadang kita belajar sabar. Ya, kalau suami istri paling penting banget harus belajar sabar. Ya. Suami sabar dengan istri, istri sabar dengan suami. Apalagi yang belum suami istri harus sabar. Ya. Karena kalau nggak belajar sabar dari masa belum menikah, nanti kalau menikah sabar banget. Ya. Benar ya Bang Hendra ya? Oke, Bang Hendra setuju ya. Jadi kita harus pertama
Ini yang perlu sekali supaya sampai kepada pertumbuhan bersama. Kita harus mulai belajar untuk seimbang antara kebenaran dan kasih. Kita harus belajar hidupi kebenaran di dalam kasih. Ya, harus saling memaafkan. Gak bisa orang yang gak memaafkan itu bertumbuh, gak bisa. Gak akan mungkin. Mujizat pun gak mungkin. Kenapa? Karena Tuhan bilang, kalau engkau gak memaafkan, aku pun tidak akan memaafkan engkau. Karena kita sama-sama orang yang salah di mata Tuhan. Masih salah, masih kurang. Kalau kekurangan orang, kita tidak bisa maafkan. Upahnya adalah kekurangan kita pun Tuhan tidak akan pernah maafkan. Jadi lepaskanlah pengampunan. Hati yang selalu memberikan maaf. Terbuka untuk memaafkan. Amin. Kalau ada satu dengan yang lain kita antara kita masih menyimpan kesalahan, maafkanlah. Tanggung jawab saya secara pribadi untuk memaafkan. Itu keputusan saya, itu pilihan saya. Gak bisa, bahkan setan pun gak bisa dorong kita untuk memaafkan. Bahkan Tuhan pun gak bisa maksa kita untuk memaafkan. Pilihan kita sendiri. Yang terakhir harus saling mengasihi. Harus saling mendukung satu dengan yang lain. Amin. Kalau engkau merasa kuat, harusnya engkau mendukung yang lemah. Bukan engkau kuat tertawain yang lemah. Bukti engkau kuat adalah engkau bisa mendukung yang lemah. Jadilah orang-orang yang mendukung, amin. Kurang-kurangi minta didukung. Pertumbuhan itu membuat kita naik levelnya. Yang tadinya didukung, kalau bisa Tuhan, saya yang mendukung orang lain. Amin. Amin. Waduh repot ini kalau semua mau didukung. Kekurangan tenaga untuk mendukungnya. Tapi mari kita belajar sama-sama, semakin bertumbuh dalam Tuhan, kita semakin mau mendukung orang-orang yang lemah di antara kita, satu dengan yang lain. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa, kita renungkan firman Tuhan ini bagi kita semua. Tuhan, kami rindu sekali. Kami semua boleh mengalami pertumbuhan.